Pemirsa, membina rumah tangga yang harmonis tentu menjadi impian setiap wanita bersama pasangannya. Namun berbeda yang dialami oleh sejumlah ibu-ibu korban KDRT di Kota Makassar yang harus menjadi tulang punggung demi menghidupi keluarganya. Tak mau terpuruk, mereka pun memilih bangkit dan mengolah ikan laut untuk dijadikan oleh-oleh khas Makassar seperti otak-otak dan abon ikan. Hasil kreativitas mereka pun telah dipasarkan hingga ke luar negeri. Seperti inilah aktivitas kelompok wanita nelayan di Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar yang tetap eksis dalam berkreasi meski masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Berbekal pengalaman mengelola ikan mentah hasil tangkapan tetangga mereka, kelompok ini pun berhasil menciptakan produk oleh-oleh khas Makassar seperti otak-otak dan abon yang telah dipasarkan hingga ke luar negeri. Lalu seperti apa cara mereka mengelola ikan hingga menjadi otak-otak dan abon ikan? Pertama-tama, ikan yang baru saja ditangkap dari hasil melaut dan telah dibersihkan atau disortir. Selanjutnya digiling halus menggunakan mesin hingga berbentuk adonan. Ikan halus yang telah diberikan bumbu tersebut kemudian dibungkus menggunakan daun pisang untuk dipertahankan kualitas rasa ikan dan bumbu yang telah dicampur menjadi satu. Setelah adonan ikan tersebut dibungkus, kemudian dikukus menggunakan air mendidih selama 30 menit dan jadilah oleh-oleh khas Makassar, otak-otak. Nah, setelah melalui sejumlah proses pengelolaan tersebut, ikan tersebut dikemas dan di-packing, serta siap untuk dipasarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Tentu tidak mudah menjadi kelompok wanita nelayan di Jalan Barukang, Makassar ini. Ibu Suryani misalnya, dirinya melalui sejumlah konflik sosial, serta mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat sejumlah faktor, diantaranya pernikahan di usia muda. Ibu Suryani menuturkan dirinya terpaksa menikah di usia muda lantaran orang tua ibu tersebut terkendala kehidupan ekonomi dan tidak mampu lagi membiayai kebutuhan hidup sekolahnya. Saya mempunyai 3 orang anak, yang satu SMA, yang satu SD. Dan sebelum saya masuk di sini, saya cuma menyimpan di rumah mertua saya. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri dan bisa membantu perekonomian keluarga saya walaupun tidak dibantu dengan suami. Sebenarnya awal mulanya suami saya itu melarang kami untuk bergabung di sini karena katanya kalau kita pergi-pergi itu ya keluarnya di pikirannya itu hal negatif. Menurut aktivis perempuan dan anak sekaligus ketua kelompok wanita nelayan mengatakan, terjadinya pernikahan dini didasari oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Membangun kelompok wanita nelayan ini memang tidak mudah, apalagi budaya wanita di kawasan pesisir yang didasari pernikahan di usia muda kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akibat kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi kondisi pandemik ini memang kita tidak pernah ada yang menduga ya ada situasi begini. Tetapi kami berupaya karena memang ada pendampingan selama ini dari Pertamina, kami berupaya untuk tidak mati dengan adanya pandemik ini. Jadi kami terus, apalagi kuliner, ini kami hanya melihat potensi kami bahwa sumber daya alam kita ada. Dari lahir saya hidup di lingkungan ini, saya melihat kondisi perempuan pesisir yang ada di sini yang banyak mengalami kekerasan. Kenapa? Karena saya berpikir kondisi ekonomi yang tidak sehat. Saya pernah di posisi susah, jadi saya berusaha membantu yang lainnya. Dan saya berjanji kalau usaha ini berjalan, saya akan membantu perempuan lain yang ada di luar sana. 60 perempuan yang terlibat, ada yang bikin abon, bikin nugget, bikin otak-otak, bakso, dan rata-rata anggota kami itu adalah perempuan korban KDRT. Sementara itu, PT Pertamina Mor 7 Sulawesi melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap ibu-ibu rumah tangga yang menjadi KDRT yang dipengaruhi dari berbagai aspek sosial di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan guna membentuk karakter serta kreativitas mereka agar mampu menghidupi keluarganya di situasi sulit pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kerjasama yang kami lakukan dari tahun 2014 sampai dengan saat ini. Dan ini sampai berlanjut ya, program-program yang tadi saya sampaikan mulai dari bantuan permodalan, pendidikan, pelatihan.
Sejumlah fasilitas sarana dan prasarana juga disediakan bagi para korban kekerasan sebagai modal usaha bagi mereka yang ingin merubah kehidupan agar bangkit dari keterpurukan sosial di lingkungan mereka. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan.